Bapa di dalam surga, berkatilah kami pada pagi ini. Berkati khotbah yang akan kami beritakan. Dengan Roh-Mu yang kudus, tenangkan hati kami dan beri hasrat dan keinginan untuk rindu firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang ajaib boleh merubah hidup dan boleh membangunkan rohani kami masing-masing. Kami serahkan hamba-Mu yang hina di dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, berkati kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saudara-saudara, hari ini saya meneruskan khotbah di bukit yang tercantum di dalam Matius pasal 5. Dan Yesus Kristus memberikan pengajaran itu menjadi standar moral semua orang yang bertobat. Yesus Kristus memberikan kabar kita ajaran itu menjadi sumber dan menjadi dasar etika orang Kristen sepanjang sejarah. Dari setiap zaman manusia harus mengerti, harus mendapatkan dan harus sesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Minggu lalu saya berkata kepada saudara, seorang politikus yang paling besar di dalam abad 20 menjadi teladan manusia seluruh dunia dari India adalah Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang yang sangat anggun jiwanya dan dia pernah dihina di Afrika Selatan. Sudah beli tiket yang paling mahal, akhirnya disuruh turun, tidak boleh naik kereta api karena pemerintahan apartheid. Sesudah itu dia memutuskan tidak dibaptiskan. Dia sudah ikut katekisasi, dia sudah ikut mau menjadi orang Kristen, tetapi kecewa sama pemerintah Kristen yang sangat diskriminatif, sehingga dia merasa dia tidak perlu jadi Kristen. Tetapi ini tidak mengganggu dan tidak merubah niat dia yang sangat kagum kepada Yesus Kristus. Itu sebab dia menjadi orang Hindu tetapi jiwanya Kristen, kelakuannya Kristen, dan sungguh-sungguh mengidolakan Yesus dan membaca 3 pasal ini saben hari pagi sebelum dia bekerja. Selain itu, khotbah di bukit juga menjadi kerinduan bagi semua bangsa mau mengetahui mengapa Yesus mengajar begitu ketat, standar begitu tinggi, dan ternyata Yesus sendiri sudah bisa melaksanakan setiap kalimat yang dia khotbahkan. Ini tidak pernah dilampaui dan pernah dicapai oleh siapapun di dalam sepanjang sejarah. Hanya anak Allah yang tunggal, Yesus hidup seperti apa yang dikhotbahkan itu. Waktu dia melihat semua sudah duduk, maka dia buka mulut mengajar mereka dengan kalimat, berbahagialah orang yang hatinya aus dan hatinya merasa miskin, karena kerajaan adalah dimiliki oleh mereka. Bahagia adalah satu tuntutan umum untuk semua manusia yang hidup di dalam dunia. Bahagia adalah satu kerinduan yang memuaskan hati manusia yang dipikirkan dan yang dikejar di dalam agama. Setiap orang mau bahagia, setiap orang merindu bahagia, setiap orang ingin menikmati bahagia. Tetapi apa artinya bahagia? Bahagia itu definisinya apa? Semua tidak belajar. Inilah kefatalan daripada manusia. Manusia semua berdoa, tapi apa artinya doa? Semua orang tidak perhatikan.
Semua orang tidak minta belajar doa. Tidak ada satu akademi, tidak ada satu universitas yang mengajar satu fak yang namanya doa. Saudara-saudara, kita mau bahagia, kita minta bahagia, tapi sedikit sekali orang yang mengerti apa itu artinya bahagia. Ini hal yang sangat lemah bagi manusia. Dan Yesus Kristus justru adalah satu-satunya di dalam pendiri-pendiri agama. Dia melampaui pendiri agama yang lain. Dia mengajar kepada kita apa itu doa di dalam doa Bapa kami, apa itu bahagia di dalam khotbah di bukit, sehingga kita mulai menguraikan bagian-bagian yang penting dari pasal-pasal ini. Dan ini semua akan menjadi sesuatu penguraian kitab suci selama saya sudah tua. Setelah saya sudah tua, semua yang saya kumpulkan, semua yang saya pelajari, semua yang saya merenungkan, semua akan dikhotbahkan dan akan dijilidkan menjadi buku yang penting untuk tinggal di dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan khotbah di bukit, mulai kalimat pertama, berbahagialah. Inginkah kita mendapat bahagia? Kita semua ingin. Tetapi bahagia bukan diturunkan secara seenaknya atau mengikuti kemauan liar daripada keinginan di dalam doa kita. Oh Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Kamu kira Tuhan itu pembantumu. Kamu kira itu Tuhan harus melayani kamu. Tuhan boleh memusnahkan engkau karena dosamu. Orang Hindu paling takut dewa Siwa, karena Siwa pemusnah, Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, tapi Siwa pemusnah, pembinasa. Maka bagi mereka yang paling ditakuti adalah Siwa. Orang Kristen tidak konsep ini. Pokoknya Tuhan itu cinta, Tuhan maha kasih adanya. Terus kita berkorban tentang kasih, dan akhirnya kita kehilangan dinamika, kehilangan wibawa, kehilangan hukum keadilan, kehilangan kemarahan Tuhan, dan kita semua tertidur dan semua santai-santai, semua maunya naik limusin ke surga. Padahal itu bukan prinsip Alkitab. Barang siapa yang tidak memikul salib saban hari, barang siapa yang tidak memikul salibnya sendiri di dunia ini, barang siapa yang tidak menyangkal diri, tidak layak menjadi muridku, tidak layak mengikut aku. Kalimat-kalimat ini sudah dibuang oleh banyak pendeta, karena mereka tahu kalau mereka khotbah terlalu ketat, mereka khotbah terlalu keras, pendengar tidak mau datang. Tapi gereja reform tidak demikian. Kami tidak peduli engkau datang tidak datang. Kami tahu kehendak Tuhan harus jadi. Kami tidak peduli engkau suka tidak suka. Kami percaya firman Tuhan harus ketat, harus konsisten, dan harus mengajar dengan setia. Itu sebab kita tidak peduli reaksimu apa. Kita lebih peduli reaksi Tuhan kepada manusia bagaimana. Saudara-saudara, gereja ini selama saya ada, saya akan tidak kompromi menjalankan kehendak Tuhan. Setelah saya tidak ada, saya akan mendidik dan akan mendisiplinkan rekan-rekan saya, pendeta-pendeta yang lain, semua menjalankan tugas dengan ketat, memelihara prinsip Alkitab dengan konsisten mengajarkan kebenaran Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Yesus menduduk dan berkhotbah, mengajar dan berkata, berbahagialah. 9 bahagia yang dibicarakan dari permulaan itu, yang pertama adalah orang yang rasa miskin di dalam rohaninya. Blessed are those who feel and who are poor in spirit. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalimat ini berarti bahagia bukan secara gampang datang kepadamu
hanya mengikuti nafsumu yang egois. Bahagia akan datang menurut standar yang ditetapkan oleh Tuhan, sampai kita semua harus tuntut kepada Allah. Saudara-saudara, blessed are those who are poor in spirit. Bahagia itu datang karena keinginan kita? Tidak. Bahagia itu datang karena anugerah Tuhan? Iya. Anugerah Tuhan mengapa tiba kepada orang ini? Tidak kepada orang itu. Kenapa anugerah Tuhan? Ada yang menikmati sebanyaknya, ada orang yang ingin terus tapi tidak dapat. Berarti bahagia itu adalah sesuatu keadaan, kondisi yang tiba kepada engkau, engkau yang pasif. Tetapi apakah kita 100% pasif? Kita tidak bisa minta atau tidak bisa usaha untuk mengganti bahagia itu. Alkitab tidak katakan, engkau berapa giat, engkau bisa dapat bahagia. Engkau berapa banyak doa, engkau akan diberkati. Tapi Alkitab berkata, dari kalimat Yesus Kristus ada syarat-syarat yang menjadi kebahagiaan, menjadi tuntutan kita masing-masing. We have our own part. We have our own duty and our own responsibility in order to obtain the blessing from God. Ada kewajiban kita, ada yang dituntut dari Tuhan, sehingga rohani kita mempersiapkan diri supaya kita boleh menerima bahagia. Blessed are those who are poor in spirit. Nah, di sini orang-orang berkondisi seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang merasa rohnya miskin, itu orang akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana bisa roh rasa miskin? Karena kita tidak mau sombong, arogan, memuaskan diri, lalu menghina orang lain. Barang siapa yang arogan sendiri, mempertinggikan sendiri, dan menghina orang lain, tercoret dari bahagia pertama. Saudara harus selalu merasa dirimu kurang. Saudara selalu harus merasa dirimu aus, lapar akan kebenaran. Dengan demikian, engkau menjadi orang yang tuntut dengan kewajiban sebagai perasaan tanggung jawab untuk menuju kepada kemajuan. Tak boleh engkau rasa diri puas, tak boleh engkau rasa diri kaya, tapi engkau rasa dirimu miskin, dirimu kurang. Orang yang merasa diri kurang barulah menjadi orang yang terus maju. Barang siapa yang merasa diri sudah cukup, sudah penuh, sudah sempurna, tak mungkin maju lagi. Di dalam kerohanian sama. Mengapa orang-orang Kristen baru percaya 2-3 tahun sudah maju luar biasa, sudah menjadi orang yang cinta Tuhan, orang yang baca kitab suci, orang mengisi firman dengan sepenuh-penuhnya di dalam hatinya. Sebaliknya, mengapa ada orang yang sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tak pernah maju, tak bisa bersaksi, tak mengerti firman, tak mengerti bagaimana berdoa, menjadi orang Kristen mati di tengah jalan, kaku terus sampai dia mati. Kuncinya adalah engkau merasa diri kurang tidak, engkau merasa diri miskin tidak. Kalau engkau selalu merasa diri miskin, engkau berani sombong, engkau tak berani egois, tak berani arogan, engkau merasa diri miskin, engkau menjadi sebegitu rendah hati dan menuntut maju terus menerus, tidak berhenti-henti. Berbahagialah orang yang merasa diri miskin. Saudara-saudara, kalau saya tanya engkau kaya ya? Pasti engkau menjawab, enggak, saya tidak orang kaya. Engkau begitu ingin menjadi kaya, tapi engkau ketakutan orang kira engkau kaya. Mungkin engkau takut orang membunuh kamu. Mungkin engkau takut engkau diiri hati orang lain. Mungkin engkau takut orang datang pinjam uang. Jadi engkau secara otomatis, secara instingtif, kalau orang bilang kau kaya ya, engkau langsung jawab, enggak, saya tidak kaya, saya tidak orang kaya. Berarti di dalam materi engkau tidak berani katakan dirimu sudah cukup.
Engkau tidak mahal materi, selalu rasa diri kurang, selalu mengaku diri miskin. Tetapi heran sekali, di dalam rohani justru terbalik. Orang-orang tidak rasa diri perlu lagi, karena mereka rasa diri sudah cukup. Kenapa di dalam materi kita rasa diri tidak pernah cukup? Kenapa di dalam rohani kita selalu merasa diri sudah cukup? Di sini yang dikoreksi oleh Yesus Kristus. Bahagialah orang yang rohnya miskin. Roh miskin gampang sadar? Tidak. Materi miskin gampang sadar? Sangat gampang. Engkau begitu lihat sebelah lu main Mercedes, engkau pakai Honda Jazz, engkau rasa dia lebih kaya. Begitu engkau lihat selain Mercedes, dia masih ada BMW, engkau mesti naik go-kart, engkau rasa dia lebih kaya. Langsung di dalam perbandingan, perasaan miskin jasmani timbul di dalam hatimu. Tetapi engkau sadar tidak, kalau engkau melihat orang lain suka mengabari Injil, suka memberikan kemuliaan kepada Tuhan, suka memberikan persembahan mendukung, suka membantu orang miskin, tapi engkau tidak pernah mempunyai jiwa mau mengabari Injil, engkau tidak rasa diri miskin. Tidak. Kenapa? Karena ini rohani. Di dalam hal jasmani kita terlalu gampang merasa diri miskin. Tetapi di dalam hal rohani kita selalu puas dan tidak rasa diri miskin. Itu sebab kita tidak maju, kita tidak rindu, kita tidak kejar, kita tidak tuntut kemajuan. Saudara-saudara, orang yang sudah kaya masih rasa diri miskin, dia bisa tambah kaya lagi. Orang yang miskin merasa diri sudah kaya, tidak mungkin dia maju lagi. Soalnya merasa diri cukup tidak cukup, merasa diri kaya atau miskin, soalnya adalah di dalam bidang apa. Yesus berkata di sini, berbahagialah orang yang rohnya rasa miskin. In spirit, you deeply feel that you are poor. When you feel you are poor in spirit, it is good for you to get a blessing from God. Blessed are those who are poor in spirit, because the kingdom of God will become theirs. Mereka akan memiliki kerajaan Allah. Mereka memiliki Tuhan sendiri. Mereka menjadi anggota di dalam kerajaan Tuhan Allah yang suci di atas bumi, karena mereka merasa diri miskin. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memberikan kerajaan kepada orang semacam ini? Karena Tuhan adalah Allah yang sejati, dan Tuhan mau orang mengaku Dia sebagai Allah yang sejati dan mengkosongkan hatinya, tidak diisi oleh ilah-ilah yang lain. Saudara-saudara, kitab suci adalah satu-satunya buku mempunyai seorang Allah yang mengatakan, I am the only God. Besides me there is no God. So you do not deify other God, which they are not God. Kitab suci adalah satu-satunya buku di antara semua yang mempunyai Allah yang sejati. Dan di dalam kitab suci kita, Allah yang sejati mengatakan, akulah Allah satu-satunya. Di luar aku tidak ada Allah. Itu sebabnya Allah tidak mengizinkan umatnya memperdewa yang lain, menyebut mereka sebagai Allah. Itu satu dosa yang besar yang kita lakukan untuk melawan pencipta kita, dan itu menjadi kebencian dari Tuhan Allah. Karena Allah adalah Allah satu-satunya, dan Dia mengatakan di luar Dia tidak ada Allah, maka semua Allah lain sama sekali tidak sah dan tidak diakui oleh Tuhan. Atau mereka kira mereka menyembah Allah yang sama dan dengan cara yang berbeda sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Tuhan Allah. Itu adalah kebencian bagi Tuhan Allah. Allah yang sejati menjadi Allah cemburu. Saya mau tanya, kenapa Allah perlu cemburu? Sama seperti seorang laki-laki cemburu kalau istrinya itu mau diambil orang. Laki-laki cemburu
kalau istrinya tidur sama orang lain. Dia marah sekali. Sama-sama laki-laki, engkau sudah nikah sama saya, masih bercabang hati kah? Saya bukan saja suka marah, saya akan membunuh yang merebut istri saya. Ini kalimat-kalimat membuktikan satu suami itu menjadi tidak boleh diganggu oleh orang lain. Apakah Allah seperti ini? Apakah Allah menjadi Allah yang iri hati pada Allah orang lain? Apa dia iri hati kepada Allah yang disembah sujud oleh orang Kristen, sehingga di antara Allah yang banyak dia memonopoli? Ini ajaran daripada Friedrich Nietzsche. Nietzsche berkata di dalam buku Das Buch Zarathustra, ada Allah-Allah bermusyawarah di surga. Pada waktu mereka lagi berunding, lagi bermusyawarah, di antara mereka seorang Allah mendadak berdiri mengatakan, hanya aku Allah, yang lain bukan Allah. Yang lain itu Allah-Allah yang lain. Semua ketawa-ketawa sampai seluruh surga goncang. Sesudah goncang ambruk, akhirnya semua Allah mati. Maka Nietzsche mengatakan God is dead, Allah sudah mati. Ini ada kalimat pertama kali ucapkan filosof di dalam seluruh sejarah yang berani mengatakan Allah sudah mati. Ini orang Eropa, orang Jerman. Jerman adalah di puncaknya kebudayaan yang dianggap pengetahuan paling tinggi. Kalau Allah di Jerman sudah dibikin mati, Allah di dalam filsafat dan daripada Nietzsche adalah Allah semua mati karena gempa surga, bukan gempa bumi. Maka tidak heran Eropa mengikuti Nietzsche. Banyak yang sekarang gerejanya gagal, gerejanya rontoh, gerejanya dingin, dan gereja sudah mulai turun dari derajat yang seharusnya. Tapi saudara-saudara, benarkah kata Nietzsche itu berlaku? Benarkah sesuatu keadaan sungguh-sungguh terjadi seperti apa yang dipikir? Tidak. Itu bayang-bayang seorang berdosa yang tidak mengenal Allah membicara tentang Allah mati. Tapi Allah yang sejati tertawa di surga. Menurut Mazmur pasal 2, God, He loved them from the heaven. Di dunia ada orang melawan dia, ditertawakan oleh Tuhan. Tertawan Tuhan di surga ada dua macam. Tertawa dengan sangat menghina yang melawan dia. Hahaha, kamu kurang ajar. Kamu kira saya sudah tidak berdaya karena engkau melawan aku? Itu tertawa yang bersedia memusnahkan manusia. Tertawa kedua di langit adalah senyum Tuhan Allah menghadapi orang-orang miliknya yang sedang menderita. Pemazmur berkata, jangan takut, pandanglah surga, lihatlah muka Tuhan senyum terhadap engkau. Tuhan bisa ketawa berbahak-bahak untuk bersedia menghancurkan yang melawan dia. Tuhan bisa senyum dengan diam-diam memberi pertolongan kepada anak yang berada di dalam kesulitan. Allah tidak perlu iri, karena yang disebut Allah dari orang-orang di dunia ini itu semua bukan Allah. Allah itu hanya satu, yang sungguh-sungguh hanya satu, yang disembah sujud oleh orang-orang itu bukan Allah. Sehingga Allah tidak perlu cemburu. Kalau tidak ada Allah yang lain, mengapa Allah perlu cemburu? Engkau cemburu laki yang lain, kan mereka berada dan mereka mencintai istrimu, maka engkau menjadi cemburu, engkau menjadi marah karena mereka berada. Tapi Allah tidak pernah perlu menjadi cemburu karena yang Allah itu memang tidak ada. Tapi Alkitab mengapa mengatakan Allah kita Allah yang cemburu? Karena dia tidak mau hati kita menyeleweng. Allah tidak mengizinkan hati kita mendua. Dia mau hati kita hanya satu arah, only one-sided, only worship one God, and truly and one-heartedly you come to Him. Søren Abi Kierkegaard daripada Denmark mengatakan kalimat mengatakan berbahagialah orang hatinya murni, karena orang hatinya bersih akan bertemu dengan Tuhan Allah. Dia menjelaskan kalimat itu, hatinya bersih
Berarti hatinya hanya satu arah. Hatinya hanya satu tujuan, menyembah Tuhan yang sejati. Itu orang akan bertemu dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah yang sejati cemburu kepada penyembahan yang salah. Allah yang sejati tidak menerima orang Kristen menerima Allah yang lain. Itu karena bukan ada Allah yang lain bikin dia cemburu, tapi hati kita yang menyeleweng bikin dia memberikan kepada kita penghakiman seperti orang cemburu. Saudara-saudara, Allah yang lain yang diperilah oleh manusia, diperdewa oleh manusia, itu bukan Allah yang sejati. Itu sebab waktu Allah melihat hatimu menyeleweng, dia menjadi marah. Dan orang yang menyembah Allah yang lain telah mentinggikan sesuatu oknum yang sebenarnya bukan Allah, dibikin tinggi seperti dia adalah Allah. Itu menimbulkan kemarahan Tuhan. Manusia selain memperilah lain, juga memperilah diri. Sehingga di dalam hal ini manusia dibagi 3 golongan. Pertama, menyembah Allah yang sejati. Ini manusia yang paling benar. Kedua, tidak mau Allah, menjadikan diri Allah. Itu sombong yang mutlak. Ketiga, pura-pura menyembah Allah sehingga kelihatan tidak sombong, tapi mengangkat yang lain menjadi Allah. Manusia bukan Allah. Engkau menjadikan dia Allah, engkau sudah salah. Engkau sendiri manusia, engkau memperilah sendiri, engkau sudah sombong. Dan Allah yang sejati patut kita sembah sujud kepada dia. Engkau tidak menyembah dia, engkau bersalah besar kepada Tuhan Allah. Hanya 3 macam orang ini. You worship God because He is true God. You are faithful follower and you are good Christian. You do not want God. You deify yourself and you make yourself absolutized and you become God. Become the false God to replace the true God. You are crazy. Ketiga, you worship other and make them God. You deified human being. You deified the sinners to replace God. Alkitab mengatakan barang siapa yang mengganti Allah dengan ilahi yang lain, dia akan tertusuk dengan kesedihan karena dia telah berbuat salah. Saudara-saudara, harap engkau bisa mengerti ketiga hal ini. Yang menyembahkan ilah yang lain telah menjadikan yang bukan Allah menjadi Allah palsu, mewakili Allah yang sejati. Maka ini orang adalah orang yang mutlak bersalah di dalam arah agama. Orang yang tidak mau Allah yang palsu, juga tidak menyembah Allah yang sejati, menjadikan diri Allah. Ini orang yang sombong sekali. Dan orang semacam ini berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang rohnya miskin. Berbahagialah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Maka rendah hati, definisi pertama yaitu menjadi orang yang takut kepada Tuhan dan berada di dalam berjalan dengan Tuhan yang rendah hati. Engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengkosongkan jiwamu. Blessed are those who are poor in spirit. Kalau engkau merasa jiwamu kosong, merasa dirimu miskin, engkau bahagia. Dan inilah definisi pertama, siapakah rendah hati. Rendah hati bukan kelihatan begitu minder. Minder bukan rendah hati. Rendah hati bukan minder. Orang yang rendah hati tetap berbobot sebagai anak Allah, sebagai dicipta menurut peta dan teladan Allah, mempunyai kebanggaan, mempunyai sesuatu status, mempunyai suatu harkat sendiri yang tidak boleh dihina oleh siapa-siapa. Orang yang sungguh-sungguh rendah hati bukan engge sama semua orang kelihatan sopan, tapi palsu, hanya upacara dan kelihatan seperti rendah hati, tapi hatinya tidak. Rendah hati bukan sikap. Rendah hati bukan status rendah. Rendah hati bukan minder.
Orang yang rendah hati mungkin menjadi orang yang bangga, orang yang kuat, orang yang berani, orang yang berstatus tinggi, dan orang yang tidak minder. Jangan persamakan minder dengan rendah hati. Jangan identikkan rendah hati dengan rasa diri rendah. Banyak orang lihat orang kaya minder, lihat orang pintar minder, lihat orang berkuasa minder. Saya tanya, Yesus pernah minder di hadapan orang kaya tidak? Jawab. Yesus pernah minder di bawah orang pintar tidak? Tidak. Wah, Yesus sombong ya. Kenapa Yesus tidak merendahkan diri di hadapan orang kaya? Tidak merendahkan diri orang pintar. Karena dia lebih kaya dari orang kaya. Dia lebih bijak dari orang pintar. Dia sang pencipta. Orang kaya semua dicipta oleh Yesus Kristus. Orang kaya semua adalah hasil karya ciptaan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus harus minder kepada dia? Berbahagialah jika engkau mengerti poin ini. Lebih berbahagialah kalau engkau sendiri seperti ini. Apalagi engkau gabung ke gereja di mana pendeta mempunyai sifat ini. Jikalau pendetamu kelihatan orang kaya, minder, pendeta itu tidak mungkin menjadi hamba Tuhan yang baik. Jikalau pendetamu melihat orang yang lebih miskin, dia tindas, pendetamu tidak mungkin mewakili Tuhan. Dan saya harus hati-hati menjadi pendetamu mewakili Tuhan. Waktu ada orang kaya, saya tidak minder. Ada orang lebih pintar, saya tidak membombong dia. Orang lebih berkuasa, saya tidak goyang ekor. Karena saya hamba Tuhan. My God is true God. My Lord Jesus is our example. Tuhan kita adalah Allah kita. Yesus Kristus adalah contoh kita. Yesus tidak pernah takluk kepada orang kaya. Yesus tidak pernah minder di hadapan orang berkuasa. Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Padahal Herodes itu raja. Di hadapan raja, dia lebih berani dari raja. Dia lebih berani menyatakan kebenaran dari raja. Kalau begini engkau bilang, Yesus kurang ajar ya. Berani marah-marah sama raja. Dia kurang rendah hati. Justru rendah hati bukan maksud itu. Rendah hati bukan takluk, iya, betul. Semua taat kepada orang kaya. Jikalau orang kaya sudah berdosa, siapa yang mesti koreksi dia? Jikalau pemerintah sudah tidak adil, siapa yang menegur dia? Jikalau masyarakat sudah kacau, siapa yang mengkoreksi itu? Itu tugasnya gereja. Itu tugasnya pendeta. Tapi pendeta kebanyakan salah tafsir apa artinya minder dan apa artinya rendah hati. Sehingga Alkitab menunjukkan hamba-hamba Tuhan yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan berani di hadapan raja. Rendah hati bukan minder. Rendah hati bukan kompromi. Rendah hati bukan pura-pura takut, taat, tetapi tidak jujur. Saudara-saudara, berbahagialah orang hatinya miskin. Bahagialah orang merasa kemiskinan di dalam rohnya, karena kerajaan Tuhan dimiliki oleh mereka. Inilah kalimat pertama dari khotbah di bukit. Setiap kalimat, setiap ayat saya perlu paling sedikit 3 jam menjelaskannya. Patong, khotbahmu terlalu panjang, khotbahmu terlalu rumit. Saya kasih tahu, bukan panjang, bukan rumit, masih kurang dalam. Karena firman Tuhan jauh lebih dalam daripada pikiran manusia. Bagaimana otak saya hanya 1,5 kilo ini bisa merenungkan firman Tuhan sampai semua mengerti? Tidak mungkin. Seorang Inggris namanya Martin Lloyd Jones mengkhotbahkan Efesus pasal 1 128 kali. Siapa yang sanggup? Satu pasal khotbah 128 kali. Alkitab 1100 lebih pasal. Kalau satu pasal khotbah 100 kali, itu berjuta-juta kali. Sampai engkau mati tidak ada waktu dengar khotbah. Sampai pengkhotbah mati belum cukup waktu selesai mentafsirkan Alkitab. Lalu ada orang kritik sama Martin Lloyd Jones. Engkau terlalu sibuk, terlalu repot,
terlalu tambah-tambah. Yang ditulis Paulus cuma 1 pasal. Kamu khotbah sampai 128. Besok di surga yuk ketemu Tuhan Yesus. Akan dimarahin. Lu kok cerewet sih? Khotbahnya kok panjang banget? Bagaimana engkau jawab? Waktu surat datang kepada Martin Lloyd Jones, orang itu harap dia bertobat. Oh Tuhan, maafkan saya khotbah terlalu panjang. Ampuni saya. Dia menjawab orang itu, kamu salah. Waktu saya yang sudah khotbah panjang ketemu dengan Tuhan di surga, akan dimarahi Tuhan. You cuma ngerti sedikit seperti ini. You cuma khotbah 128 kali. Tahu tidak apa yang saya wahyukan? Isinya jauh lebih banyak dari apa yang sudah kau uraikan. Saudara-saudara, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa kitab suci dikhotbahkan beribu-ribu tahun belum pernah berhenti, belum pernah selesai? Karena kita dah habis menggali firman Tuhan yang kaya sekali itu, yang super kaya, yang komplit kaya, yang mutlak kaya, yang jauh lebih besar dari pikiran kita, dari marifat kita, daripada segala rasio mungkin menggalinya dari Alkitab itu. Saudara-saudara, itu sebab engkau harus merasa miskin. Orang yang merasa miskin baru bisa maju. Paulus berkata, aku tidak anggap aku sudah sempurna. Nah, itulah tandanya miskin. Aku tidak rasa aku sudah peroleh. Itulah orang rendah hati. Orang rendah hati tidak rasa diri cukup. Orang rendah hati selalu rasa diri masih kurang, masih kurang. Dan dia terus tuntut, tak habis-habis. Karena mereka mengerti terlalu dangkal. Lalu banyak orang dengar khotbah pendetanya mulai jenuh. Mulai tidak bisa terima lagi. Apalagi kalau sudah banyak dengar khotbah daripada gereja Reform Injili. Dari Reform 21. Kupingnya sudah susah mendengar khotbah yang tidak beres. Kupingnya sudah tidak gampang menerima khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab. Adakah engkau pengalaman seperti ini? Jawab saya. Adakah Anda mempunyai pengalaman seperti ini? Ada tidak? Setelah dengar khotbah di sini, dengar lagi tempat lain susah. Kenapa? Karena di sini isinya bobotnya bertanggung jawab. Tapi engkau pergi ke gereja lain dengar pengkhotbah orang lain, tidak ada apa-apanya. Belum khotbah engkau sudah tahu. Engkau tahu lebih banyak dari pengkhotbahnya. Waktu dengar lagi yang dikhotbahkan salah. Lalu engkau mau bagaimana? Engkau mau tinggalkan sayang gerejamu. Tapi pendeta yang tidak bertanggung jawab, khotbah yang tidak beres, telah membius engkau, membuat engkau bodoh, membuat engkau tidak berpikiran, dan engkau ditipu oleh ajaran-ajaran salah. Saya tanya, sampai kapan engkau menghamburkan hidupmu? Engkau memboroskan waktumu. Engkau menginjak-injak hakmu sebagai orang Kristen yang seharusnya mendengar firman yang murni daripada Tuhan. Jangan main-main. Hidup kita hanya satu kali. Setiap saat yang kita lewati tidak pernah kembali lagi. Setiap bulan cuma 4 hari minggu atau 5 hari minggu. Setiap tahun cuma 50 hari minggu. 52 hari minggu cuma kira-kira 52 jam atau 104 jam. Lalu dibuang salah, dengar yang tidak benar, tanam yang nyeweng, yang kurang benar dari firman Tuhan. Engkau membentuk iman yang bengkok, yang salah, yang menyeleweng. Lalu seumur hidup kira engkau sudah puas. Engkau tidak pernah merasa rohmu miskin. Bagaimana engkau bisa maju? Engkau puas dengan apa yang sudah ada. Bagaimana engkau bisa dikoreksi? Kasihan sekali. Maka Yesus berkata, blessed are those who are poor in spirit, because the kingdom of God will be theirs. Kerajaan Allah akan diberikan kepada mereka. Mereka yang memiliki kerajaan Allah, karena mereka rasa miskin. Mereka mau berubah. Mereka mau rindu. Mereka mau menuntut. Mereka mau koreksi. Mereka mau tumbuh. Mau masa. Mau maju terus. Selama hidup saya beli buku 20.000 lebih.
Sampai hari ini saya masih rasa banyak kurang, banyak yang tidak tahu. Itulah menjadi sesuatu mental yang mendesak saya maju terus. Beli lagi buku yang baik, cari lagi pengetahuan, dan tidak berhenti-berhenti bertambah. Itu namanya rendah hati. Orang yang betul-betul rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjunjung tinggi sebagai Allah dan Tuhanku, itu rendah hati. Sesuai itu di hadapan Tuhan, karena melihat kekayaan Tuhan, sadar diri kekurangan, melihat akan Allah yang maha kaya, mengakibatkan saya selalu kritik diri tidak cukup. Maka engkau tuntut terus. Saya di Amerika tahun 73 pertama kali mengunjungi. Itu sudah 46 tahun yang lalu. Waktu itu saya umur 33. Sekarang saya umur 79. Satu kali saya khotbah di New York, dan saya tinggal di rumah satu orang biasa, orang Kristen biasa. Tapi di dalam perpustakaan pribadi, buku teologinya 2000. Saya kaget. Seorang Kristen biasa, buku teologinya 2000. Sedangkan di Indonesia banyak sekolah teologi, perpustakaannya bukunya tidak sampai 1000. Ini orang biasa, lebih tuntut, lebih aus, dan lebih sungguh-sungguh belajar dibanding banyak pendeta yang biasa. Setelah khotbah di satu kota, saya terbang ke kota yang kedua. Di kota yang kedua saya tinggal di rumah pendeta. Saya baru tahu bukunya tidak sampai 50. Lalu saya merungut, mulai pikir, siapa yang mestinya jadi pendeta? Itukah? Atau inikah? Yang 50 buku jadi pendeta. Yang orang Kristen bukunya 2000. Dah salah ini. Yang sudah naik mimbar mestinya turun. Yang belum naik mestinya naik. Tapi heran sekali. Yang sudah mempunyai buku 2000 rasa diri tidak layak. Rasa diri tidak cukup. Minta Tuhan memberi dia lebih banyak waktu belajar untuk mengerti firman Tuhan. Nah, di situ saya mengerti ayat ini. Blessed are those who are poor in spirit. When you feel you are poor, you're never enough, never perfect, and you pursue the truth day by day, you will growing rapidly, growing faster than anybody else, because you feel you are poor in spirit. Tadi mereka yang rasa diri sudah cukup. Jadi pendeta rasa 50 buku sudah cukup. Dia boleh sembarang khotbah menipu atau mengkelabui atau membius akan pendengarnya. Dia selalu pikir pendengar pasti kurang dari saya. Pendengar pasti tidak tahu apa-apa. Saya sudah pendeta, saya pasti lebih hebat dari mereka. Tidak tentu. Alkitab mengatakan Yesus umur 12 dikagumi oleh orang-orang Farisi, orang ahli Taurat di dalam bait Allah. Itu sudah memberikan sindiran, sudah memberikan inspirasi, sudah merangsang kita untuk memikirkan. Ahli-ahli Taurat ngerti berapa? Kenapa ditanya oleh Yesus anak umur 12? Semua menjadi bingung. Karena Tuhan mampu membuat anak-anak remaja lebih mengerti daripada orang-orang tua ahli akademik. Jangan sombong, jangan menghina, jangan monopoli. Mengapa mereka monopoli? Karena mereka rasa saya sudah cukup, kamu masih anak kecil. Menilai anak karena umurnya kecil. Tidak mengetahui Tuhan telah memberikan Yesus Kristus di dalam dunia pengetahuan jauh lebih dari yang lain. Saudara-saudara, mari kita belajar. Belajar rendah hati, belajar tidak puas, belajar tidak anggap diri sempurna. Seperti Paulus berkata, aku tidak menganggap aku sudah sempurna. Aku tidak rasa aku sudah memperoleh. Itu sebab dengan segiat tenaga yang ada pada saya terus menuntut supaya mendapatkan hadiah daripada Allah yang memanggil saya dari surga. I am pursuing the truth to get what God wants me to be given to me from heaven. Inilah sikap yang benar. Orang yang rasa diri sempurna pasti tidak sempurna.
Orang yang sempurna pasti tidak pernah rasa diri sudah cukup dan sempurna. Itu sebab ini paradoks. Those who feel you are full, you are enough, you have the contentment of yourself, and you never feel you are poor, you will never be blessed. Berbahagialah orang yang rohnya miskin. Apakah engkau rasa dirimu miskin? Rasa cintamu kurang, rasa imanmu kurang, rasa pengharapanmu kurang, rasa pengertian firman kurang, rasa mengabari Injil kurang, rasa mencintai jiwa yang lain kurang. Semua rasa kurang. Oh God, I am poor, my spirit is empty, I have nothing. Tuhan mengatakan, if you truly feel you are empty, I will give it to you, I will add it to you. Aku akan menambah kepada engkau. Karena engkau rasa diri kurang. Dengan sikap merasa diri kurang, baru engkau belajar menjadi orang rendah hati. Dasar rendah hati mengutamakan Tuhan dan berbakti kepada Dia di dalam status yang dicipta oleh Tuhan. Engkau menyembah yang paling kaya, yaitu Tuhan. Engkau merasa dirimu tidak ada apa. I am nothing, God. Before you, the great God, abundant God, infinite God, I feel and I conscious I have nothing. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang mutlak kaya, saya mengaku saya tidak ada apa-apa. Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhan yang mutlak, yang kaya, yang sempurna. Siapa saya? Saya begitu miskin, saya begitu kosong, begitu remeh, begitu rendah. Tolong beri aku niat untuk belajar. Orang seperti ini belajar dah habis-habis. Barulah dia namanya rendah hati. Dasarnya takut kepada Tuhan. Mulai belajar rendah hati. Sesudah itu tuntut tidak habis-habis. Itu wujud untuk melaksanakan engkau rendah hati. Sudah wujud, sudah maju, sudah belajar sekuat tenaga, tetapi tetap tidak sombong. Itu orang sungguh-sungguh. Sudah mempunyai apapun, mengetahui apapun, tetap tidak sombong. Itu tidak gampang. Yang paling cilaka, baru tahu sedikit matanya sudah loncat ke kepala. Baru mengerti sedikit sudah sombong luar biasa. Orang seperti itu paling dibenci oleh Tuhan. Dengar kalimat di bawah ini. Di seluruh kitab suci membuktikan Allah menentang orang congkak dan Allah menganugerahi orang rendah hati. Semua ikut saya. 1 Surat 3. Allah menentang orang congkak, Allah menganugerahi orang yang rendah hati. Di dua kalimat muncul selalu tambah satu kalimat lagi. Saya tidak tahu sudah perhatikan atau tidak waktu engkau membaca kitab suci. Sebab Dia memberi anugerah lebih banyak. Itu namanya exceeding grace of God. Anugerah tambahan yang banyak dari Tuhan. Banyak orang tidak mengetahui. Dia kira kalau saya makan cukup, saya kaya, anaknya semua sehat, saya sudah diberi Tuhan. Tuhan masih ada berkat yang belum kasih tahu sama engkau. Dan kalau engkau sungguh-sungguh rendah hati, sungguh-sungguh menuntut, selalu di luar pikiran, luar dugaan engkau, ada tambahan anugerah kepada keluargamu, kepada engkau. Itu yang saya lihat terus. Baik di dalam hidup saya sendiri, baik di dalam keluarga saya sendiri. Kalau anak saya jalankan kehendak Tuhan, saya akan menghormati mereka. Jika mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya akan rendah hati belajar dari mereka. Saudara-saudara, saya berkali-kali berkata, berdasarkan hormat kepada Tuhan, saya sangat menghargai David Tong. Dia seorang yang tidak tuntut uang, tidak tuntut harta, tidak mau kaya. Dia sudah lulus doktor PhD daripada Amerika. Dia boleh menjadi dosen yang gajinya besar, tapi dia pilih pulang Indonesia. Tidak tentu orang paling kaya baru saya hormati. Yang paling miskin, yang hatinya sungguh jujur dan cinta Tuhan, saya menghargai. Rendah hati berarti status sebagai manusia di hadapan Tuhan saya pelihara. Saya memberi hormat kepada Tuhan. Sesuai itu belajar karena merasa diri
miskin, aus, harus bertumbuh. Itu rendah hati. Selain itu rendah hati berarti engkau kerja sama semua orang. Bahkan yang lebih rendah umurnya, lebih rendah statusnya, lebih miskin ekonominya, engkau tetap tidak menghina, tidak menginjak, tidak menantang, tidak menindas, tapi engkau menghargai dia. Bisakah engkau menghargai pembantumu? Bisakah engkau menghargai akan supirmu? Mereka hanya karena miskin kerja sama kamu. 1 bulan dapat beraja juta. Meskipun mereka miskin, mereka manusia. Engkau harus menyesuaikan, menghargai mereka. Saudara-saudara, yang lebih muda, mungkin besok dia akan sukses. Yang lebih titel sedikit, besok mungkin berhasil. Yang bangsanya lebih rendah, atau dia adalah orang-orang yang kasta di masyarakat, dihina. Engkau tidak boleh menghina, karena engkau orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menghargai sesama manusia. Jangan menghina orang karena dia lebih miskin. Jangan menghina orang karena dia lebih rendah pengetahuan. Jangan merendahkan orang lain karena dia statusnya rendah di masyarakat. Anak saya semua lahir saya. Anak saya semua dibesarkan di bawah saya. Tapi sekarang di antara semua anak, saya paling sedikit pengetahuan, kelar ilmu. Anak saya paling sedikit master. Semua mendapat master, doktor. Saya tidak ada. Saya doktor diberi, bukan belajar sendiri. Tapi saya tidak minder, karena saya dari dulu melakukan mereka sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan, hanya karena Tuhan merencanakan mereka dilahirkan di bawah saya. Saya tahu satu hari anak saya akan lebih pintar dari saya, gelar lebih tinggi dari saya, gaji lebih besar dari saya. Tidak apa, tapi saya adalah saya. Saya adalah hamba Tuhan yang harus mau kerjasama, mau menghargai orang yang lebih rendah. Yang rendah sekarang 30 tahun lagi tak tentu rendah. Dulu Ahok di bawah saya guru, dia murid. Akhirnya saya anggota di Jakarta, dia gubernur. Jangan menghina orang. Orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap setiap manusia ciptaan Tuhan dan dihargai. Saudara-saudara, ada orang yang kacanya miliaran, sembarangan pakai, tetap rasa tidak cukup. Ada orang kacanya seperti pendeta-pendeta kita, hanya berapa juta atau lebih 10 juta. Mereka pelihara anak baik-baik, satu-satu dipimpin oleh Tuhan. Yang penting tetap rendah hati. Semua, yang penting tetap rendah hati. Di hadapan Tuhan merasa diri miskin, karena bahagia diberikan kepada orang semacam ini. Keempat, seorang yang merasa dirinya miskin, akhirnya dia diberkati oleh Tuhan, rendah hatinya, karena dia bukan saja bisa kerjasama, bisa menghargai orang di bawah dia, dia juga adalah orang yang mengembalikan semua kemuliaan kepada Allah. Everything done glorify God. Everything achieved because of grace of God. Jikalau engkau selamat, ini saya, ini jasaku, engkau cilakalah, karena engkau tidak ada Tuhan di matamu. Tapi kalau engkau mengatakan this is the grace of God, because the love of God, because He give me His grace, so I can achieve all this. Tuhan berkata, barang siapa yang memuliakan aku, orang itu saya mengasihi dia. Tuhan tidak mau memberikan jasanya kepada ilah yang palsu. Tuhan tidak mau anaknya memperdewa yang lain. Tuhan tidak mau kita memperilah diri sendiri. Maka Allah kita Allah cemburu. Dia mau kita belajar bagaimana rendah hati, bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana dengan tuntut terus menerus karena rasa diri miskin. Dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang baik. Inilah bahagia pertama. Saya sekarang akan mengakhiri khotbah pagi ini. Sekali lagi saya mengatakan, berbahagialah orang
yang rohnya miskin. Semua 1, 2, 3. Are you feeling you are poor? Are you confessing you are nothing? Are you pursuing all the goodness, all the wisdom, and all the power from God without ceasing your effort? Dengan tidak berhenti-henti engkau menuju, engkau maju, engkau tuntut, engkau menuntut akan kemajuan. Itulah rendah hati. Menuntut kemajuan, merasa diri miskin, itu rendah hati. Engkau tidak pernah puas dan tidak pernah membanggakan diri, itu rendah hati. Engkau bisa kerja sama dengan orang miskin, lebih rendah, lebih muda, lebih kecil dari engkau, itu rendah hati. Engkau bisa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, bukan membanggakan keberhasilanmu, itu rendah hati. Orang seperti ini, orang berbahagia, karena kerajaan surga diberikan kepada macam orang ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena firman-Mu, firman yang kekal, firman yang suci, firman yang benar, firman yang menjadi terang, mensinari hati kami masing-masing. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pelihara kami. Senantiasa ingatkan kami, kami mau menjadi orang yang rendah hati, sehingga bahagia surga dikaruniakan kepada kami. Terimalah doa kami, pelihara hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.